Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di-follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua, kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, teman-teman ya, itu sakit hati ataupun sakit liver ya, itu bisa mengenai siapa saja. Kita nggak tahu ya siapa yang terkena. Nah, tetapi teman-teman harus tahu ya gejala ataupun keluhan yang teman-teman alami ketika organ hati ataupun organ liver teman-teman sedang bermasalah ataupun sedang tidak sehat. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas gejala apa saja sih yang bisa teman-teman alami ketika organ hati ataupun liver sedang bermasalah ataupun sedang tidak sehat. Saya jelaskan sedikit ya, organ hati ataupun liver itu berfungsi untuk metabolisme makanan, kemudian juga untuk membuang zat-zat beracun tubuh ya. Nah, jadi sangat penting ya ketika kita tahu organnya sedang bermasalah, jadi kita lebih waspada, kemudian juga kita bisa mendapatkan pengobatan sedini mungkin ya. Karena dengan pengobatan yang sedini mungkin itu kesembuhannya akan jauh lebih baik ya ketika sudah parah ataupun sudah lama ya. Nah, jadi tanda yang pertama adalah penyakit kuning. Nah, jadi penyakit kuning ini ya mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya tetangganya ataupun keluarganya ataupun mungkin lihat di televisi ataupun di media sosial ya tentang penyakit kuning ya, orang yang mengalaminya. Nah, jadi misalkan ada orang yang sakit kuning, oh itu sakit kuning tuh, kayaknya dia kena sakit hati. Nah, pasti seperti itu ya. Nah, jadi penyakit kuning ini yang terlihat kuning itu biasanya kulit ataupun selaput mata ya, yang warna putih mata itu berubah sedikit kuning. Nah, itu akan terlihat. Nah, ini diakibatkan karena bilirubin itu meningkat di dalam darah. Nah, jadi kalau bilirubin meningkat di dalam darah, ini bisa menandakan ya ada masalah. Entah itu peradangan, kemudian juga penyumbatan empedu, ataupun masalah di hati ataupun liver itu sendiri. Nah, itulah mengapa ya penyakit kuning ini paling mudah ditemui, paling mudah dikenali ya kalau memang liver ataupun hatinya sedang bermasalah. Yang kedua, nyeri perut atas. Nah, jadi teman-teman ya, nyeri perut atas ini merupakan salah satu tanda juga ya hati ataupun livernya sedang bermasalah. Kenapa bisa nyeri perut atas? Ya tentu karena organ hati kan di bagian atas ini ya. Nah, kalau seandainya ini bermasalah bisa menimbulkan nyeri. Nah, nyerinya bisa bagaimana saja, Dok. Misalkan teman-teman ada abses ataupun ada nanah di hatinya akibat infeksi gitu ya, ataupun ada penyumbatan, ataupun karena ada kanker hati. Nah, tentu ini akan mengalami nyeri di bagian atas. Nah, jadi misalkan teman-teman nyeri perut bagian atas ditambah kuning ya. Nah, ini merupakan salah satu tandanya ya, sebaiknya dilakukan pemeriksaan untuk memastikannya. Yang ketiga, kelelahan. Nah, jadi kelelahan bisa menjadi tanda ya teman-teman hati atau livernya sedang bermasalah. Nah, memang kelelahan ini bisa dialami oleh siapa saja ya, penyakit apa saja. Tapi kalau seandainya tanda-tanda penyakit yang lain muncul ditunjang dengan teman-teman mudah lelah ya, ini bisa menjadi pertanda. Ya, apalagi sakit hepatitis. Nah, tetapi tidak setiap orang itu bisa mengalami kelelahan. Nah, jadi untuk mengetahuinya memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang keempat, perut bengkak. Nah, jadi perut bengkak ya, perutnya nampak buncit, ini bukan yang akibat obesitas ataupun kegemukan ya, itu jelas ya. Buncit atau bengkaknya itu kan waktu lama. Tapi kalau tandanya teman-teman tiba-tiba perutnya bengkak ya, buncit, ya ini diakibatkan oleh namanya asites ya. Jadi asites itu penumpukan cairan di rongga perut diakibatkan kebocoran cairan hati maupun dari usus. Nah, jadi dia bengkak ya, buncit. Nah, itu akibat asites. Nah, itu isinya cairan ya, bukan lemak, beda ceritanya. Nah, kalau seandainya teman-teman mengalami asites, ini bisa menimbulkan keluhan sesak, ya keluhan tidak nyaman, ya pokoknya mengalami masalah di sini. Yang kelima, urin berubah gelap.
Nah, jadi warna urin berubah gelap ataupun kecoklatan ini bisa menjadi salah satu tanda ya hati ataupun livernya sedang bermasalah. Kenapa? Ya karena adanya bilirubin ataupun mioglobin ya pada urin. Ya gampangnya gini ya. Karena peningkatan bilirubin di darah ya akibatnya kan nanti disaring di ginjal ya akhirnya dibuang di urin. Nah, itulah yang mengakibatkan adanya bilirubin di urin. Nah, gampangnya seperti itu. Yang keenam, wasir ataupun ambeien. Nah, jadi orang yang mengalami kerusakan hati akibat sirosis ini akan mengalami ambeien ataupun wasir karena pembengkakan pembuluh darah di anus. Kemudian juga wasir ataupun ambeien ini bisa terjadi ya akibat asites tadi ya, perut terisi cairan, kemudian cairan tersebut mempengaruhi pembuluh darah ya, akhirnya pembuluh darah terganggu, nah, dan menimbulkan juga sembelit ya karena gangguan dari pergerakan usus juga. Dok, berarti setiap orang wasir ataupun ambeien ini sakit hati ataupun liver ya? Enggak semua. Ya itu tadi ya, perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Yang ketujuh, BAB pucat. Nah, jadi BAB pucat ini pengaruhnya sama bilirubin juga ya. Jadi normalnya kalau seandainya ada bilirubin di feses, itu feses kita akan warna kuning kecoklatan gitu ya. Tapi kalau seandainya bilirubinnya kurang ataupun nggak ada, tentu perubahan warna feses ya bisa pucat. Bila teman-teman fesesnya pucat ataupun seperti tanah liat ya bisa saja ini ada masalah di hati ya akibat infeksi ataupun karena teman-teman sakit kuning, ini bisa saja BAB-nya jadi pucat ataupun menjadi tanah liat. Yang kedelapan, mudah memar. Nah, ketika teman-teman mudah memar sekali ya, apalagi dulu nggak pernah, tiba-tiba sekarang udah memar ya, nggak jatuh, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada memar di tubuh. Nah, ini bisa menjadi pertanda adanya kerusakan hati di situ ya, nah, akibat sirosis. Nah, karena ya hati tidak melepaskan protein lagi yang membantu terhadap pembekuan darah. Apalagi misalkan teman-teman ya mudah memar, kemudian juga diikuti dengan penyakit kuning, rasa gatal di kulit ya, mudah lelah dan sebagainya, ya tentu ini merupakan salah satu tanda. Nah, teman-teman, kalau seandainya teman-teman ada mengalami gejala yang saya sebutkan tadi ya, apalagi sakit kuning dan sebagainya, ya tentu teman-teman harus berkonsultasi ke dokter ya untuk memastikannya. Jadi sakit apa? Jadi semakin cepat diketahui, semakin cepat ditangani, diobati, itu kesembuhannya juga akan semakin baik ya, daripada teman-teman tahan-tahan ataupun nunggu keluhannya makin berat baru ke dokter, ya jangan ya. Jadi sebaiknya semakin cepat lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Semoga kita selalu sehat, selalu bersemangat ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.